semua adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan.
is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. It's me, Lord Jesus. This is my love song to you, and I will worship you with all my heart, in spirit and in truth. I long to worship you, my Lord, because I love you, Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. Oh, I love Jesus.
apakah benar kita harus kembali ke kota? Bukankah kita sedang mencari perlindungan? Memang kita sudah meninggalkan kota. Tapi apakah kita hanya mau mencari keselamatan sendiri dan membiarkan kota kita dikuasai musuh? Kalau aku sih tidak mau. Aku akan berusaha menjaga kotaku. Ya, meskipun capek sih, harus kembali lagi ke kota setelah perjalanan jauh. Ayo teman-teman, kita harus segera. Teman-teman, bunyi apa itu? Sepertinya itu bunyi alarm kota. Ayo kita segera ke sana. Polisi itu sudah menguasai kota kita. Kita harus mencegahnya. Guys, apakah senjata kalian masih ada? Masih, Mose? Chloe, apakah kamu memiliki senjata cahaya? Masih dong. Chloe, siapkan senjata cahayamu. Nanti ketika aku memberi tanda, kamu tembakkan senjata cahayamu tepat ke polisi itu. Lalu aku dan Jose akan menyerangnya. Baik Mose, aku akan melakukan perintahmu. Hahaha, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Aku akan menguasai kota ini. Tidak, kami akan mengalahkanmu. Chloe, sekarang! Tidak, tidak, tidak. Victory! Shalom adik-adik semua. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Kak Evo. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita semua berdoa. Semuanya sama-sama lipat tangan, tutup mata. Hari ini kita mau sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar hari ini Engkau Tuhan yang berbicara pada setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Biar hari ini ada kebenaran yang memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mendengar dan Engkau yang berbicara dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu. Biar semua yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Nah, tokoh Alkitab ini, dia adalah tokoh Alkitab adalah orang yang membuat kapal yang sangat besar. Tahu siapa? Nah, kalian semua pasti sudah tahu. Betul sekali, jawabannya adalah Nuh. Dari suatu hari adik-adik, Tuhan ini melihat seisi bumi. Tuhan melihat seisi bumi, tapi adik-adik didapati apa? Didapati manusia ini berbuat yang tidak baik. Ada kejahatan di mana-mana adik-adik. Dan saat Tuhan melihat semuanya ini melakukan kejahatan, manusia di mana-mana berbuat jahat, akhirnya Tuhan mau menyudahi semua hidup, makhluk hidup yang ada di bumi ini adik-adik. Wah, serem ya adik-adik. Hari itu Tuhan ingin memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Karena semuanya sudah jahat adik-adik. Tapi Tuhan mendapati ada satu orang yang hidupnya mendapatkan kasih karunia. Yaitu siapa? Yaitu adalah Nuh. Hari itu dikatakan di Alkitab bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena itu akhirnya Tuhan ini berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera, yaitu kapal yang sangat besar. Dikatakan di Alkitab panjangnya 300 hasta. Panjangnya 300 hasta, lalu lebarnya adalah 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Adik-adik itu kalau dimeterkan, panjangnya itu sekitar 150 meter. Lebarnya 25 meter dan tingginya 15 meter. Sangat besar sekali adik-adik. Hari itu, walaupun sepertinya tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada angin, tapi Nuh tetap mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nuh tetap membuat bahtera, terus membuat bahtera, walaupun mungkin ya adik-adik, mungkin dianggap aneh nih sama tetangganya nih. Walaupun tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada badai, tapi membuat kapal yang sangat besar. Wah, kira-kira bakal ada apa ya ini?
Nah, tapi Nuh tetap setia terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya jadilah bahtera tersebut adik-adik. Lalu Tuhan ini menyuruh untuk membawa satu pasang dari semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan juga Nuh masuk ke bahtera ini bersama dengan istrinya, 3 orang anaknya, yaitu siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga orang menantunya. Nah, hari itu akhirnya adik-adik mereka ber-8 selamat. Karena Nuh ini mendengar suara Tuhan dan akhirnya mereka masuk ke dalam bahtera itu dan akhirnya mereka diselamatkan dari air bah. Nah, adik-adik, terus gimana dong dengan semua orang yang lainnya? Yang mereka melakukan kejahatan, yang mereka melakukan semua yang tidak baik, semuanya itu tenggelam adik-adik. Dan semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang mendengar suara Tuhan. Kita mau baca dulu ya ayat hafalan hari ini. Ada di Yohanes 10 ayat 27. Yuk buka sama-sama. Yohanes 10 ayat ke 27. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dikatakan di sini domba-dombaku, yaitu domba-dombanya Tuhan, mendengar suaranya Tuhan. Dan Tuhan mengenal mereka, dan mereka mengikut Tuhan. Siapa di sini yang mau jadi domba-dombanya Tuhan? Nah, kalau mau jadi domba-dombanya Tuhan, berarti harus mendengar suaranya Tuhan. Benar banget adik-adik. Nah, dari Nuh tadi kita mau belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita butuh yang namanya fokus. Saat Nuh membuat bahtera tadi, mungkin Nuh mendapatkan distraksi dari orang-orang di sekitarnya adik-adik. Ataupun mungkin dari perlakuan orang di sekitarnya adik-adik. Walaupun tetangganya Nuh mungkin hari itu teman-temannya Nuh hari itu tidak percaya, tapi Nuh tetap fokus adik-adik. Nuh tetap fokus untuk menyelesaikan bahtera yang ada. Walaupun sepertinya tidak ada hujan, tidak ada tanda-tanda akan ada air bah, tapi hari itu Nuh tetap fokus membuat bahtera sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Sama adik-adik, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, hidup kita juga harus fokus. Mungkin ya adik-adik, di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita berkata yang tidak baik. Orang-orang di sekitar kita sukanya ngomong kotor, sukanya ngomong yang jelek, apalagi sukanya mencontek adik-adik. Kita nggak boleh ikut, kita harus tetap fokus. Apalagi kalau di sekolah, misal lagi ulangan. Ketika teman-teman kalian lihat mungkin hari itu ada yang mencontek, kita harus tetap fokus adik-adik. Tetap fokus, tetap kita harus jujur, tidak boleh mencontek. Oke adik-adik, kita harus fokus dengan apa yang Tuhan bilang di firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita harus mau jadi orang yang berani tampil beda. Seperti Nuh tadi, walaupun semua manusia yang di bumi ini berlaku yang jahat, yang tidak baik di mata Tuhan, tapi Nuh ini berani hidup dengan tampil beda. Yang dimana Nuh akhirnya mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya hidup Nuh ini diselamatkan. Mungkin orang-orang di sekitar kalian, teman-teman di sekitar kalian, teman-teman sekolah kalian lagi ngetren nih. Wah, kalau nggak ngomong kotor nih, nggak asik. Kalau nggak ngomong kotor, nggak keren. Kalau nggak ngomong kata-kata A, kurang deh, jelek deh, nggak usah ditemenin. Tapi adik-adik, kita harus mau jadi anak-anak yang berani tampil beda. Kita harus mengucapkan kata-kata berkat lewat dari hidup kita. Dari mulut kita yang keluar kata-kata berkat. Bukan kata-kata yang kotor. Bukan kata-kata yang jelek. Tapi dari hidup kita, kita harus mencerminkan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Lalu yang ketiga adik-adik, mendengar suara Tuhan itu dapat menyelamatkan hidup kita.
sama seperti Nuh tadi adik-adik. Karena Nuh hari itu taat mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya, akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan loh. Ketika semua orang akhirnya terendam air bah tadi, tapi Nuh tidak. Akhirnya Nuh bersama dengan keluarganya, dia diselamatkan. Mungkin hari ini kita tidak merasakan adik-adik. Kak, aku sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kak, aku sudah baca Alkitab setiap hari. Kak, aku sudah bilang loh apa yang kakak sekolah minggu kemarin katakan. Tapi kok hidupku gini-gini aja ya kak, masih sama aja. Tenang adik-adik. Mungkin nanti di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak ada yang tahu adik-adik. Ketika hidup kita terus menaati firman Tuhan dan kita terus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan akan terus menyertai hidup kita dan akan membuat hidup kita terus berhasil. Nah, sekarang nih mungkin pertanyaan dari setiap hidup kalian. Kak, gimana sih emangnya cara mendengar suara Tuhan? Nah, gimana ya? Nah, ini dia adik-adik. Ini adalah gimana cara kita mendengar suara Tuhan. Yuk, coba semuanya sama-sama buka Alkitabnya. Di Yohanes 1, ayat 1. Nih, kayak buka juga ya. Kita baca bareng-bareng ya. Di Yohanes 1, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah, adik-adik, firman itu adalah Allah. Alkitab ini nih bisa jadi sarana buat Tuhan ini bicara dalam hidup kalian. Kalau Kak Evo bilang Alkitab itu adalah suara Tuhan yang tertulis. Kalau kita nggak pernah buka Alkitab nih, gimana coba cara kita tahu Tuhan ini bicara dalam setiap hidup kita? Misal Kak Evo ngajain kalian main Roblox, Kak Evo WA kalian. Misal ada yang namanya si Joni. Kak Evo WA si Joni. Ting, Joni ayo main Roblox. Tapi nggak dibaca sama dia. Nggak dibuka. Tahu nggak kalau Kak Evo ngajakin main Roblox? Nggak tahu ya adik-adik. Sama seperti Alkitab ini adik-adik. Kalau kalian nggak pernah buka Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, bahkan jarang datang ke gereja, nggak pernah berdoa. Nah, gimana coba cara kalian mendengar suara Tuhan? Jadi adik-adik, mulai hari ini, yuk kita sama-sama mulai baca Alkitab. Kak, satu hari cuman satu pasal, Kak. Satu hari cuman bisa satu perikop, Kak. Cuman bisa beberapa ayat. Gak apa-apa adik-adik. Hari ini kita mau belajar sama-sama, luangkan waktu untuk Tuhan ini berbicara dalam setiap hidup kita. Evo pernah nggak dapat ayat yang berbicara dalam hidupnya? Pernah adik-adik? Saat Kak Evo merasa takut mungkin. Saat Kak Evo merasa sendirian. Di Alkitab ini bilang bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan setiap hidup kita. Dan Kak Evo percaya, waktu kalian mau baca Alkitab, kalian berdoa, dan kalian menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berada di dalam hidup kalian dan terus menyertai kalian dan tidak pernah meninggalkan hidup kalian. Siapa yang hari ini mau terus hidup dalam firman Tuhan? Siapa yang hari ini mau jadi murid-muridnya Tuhan, jadi domba-dombanya Tuhan? Oke, yuk mulai hari ini kita sama-sama putuskan. Untuk mulai hari ini kita mau buka Alkitab kita mau baca Alkitab kita setiap hari. Kita mau berdoa, mungkin kita mau ada yang sudah mulai saat teduh, kita berdoa sama Tuhan. Setiap malam, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, mari kita sama-sama mengucap syukur dan berdoa. Dan jangan lupa ya, Alkitabnya ini di rumah mungkin ada yang pakai Alkitab, ada yang pakai Alki-HP, yang Alkitabnya ada di HP, nggak apa-apa. Tapi yuk, mari kita sama-sama buka dan baca. Karena firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah pesan Tuhan untuk setiap hidup kita. Jadi mari sama-sama kita mau baca Alkitab setiap hari. Oke? Yuk, hari ini Kak Evo mau ajak kalian semua berdoa. Kita akan sama-sama berdoa biar Tuhan hari ini yang terus hadir dalam setiap hidup kita dan memampukan kita untuk membaca firman setiap hari dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar hari ini Engkau Tuhan yang terus sertai hidup kami dan mampukan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau komitmen Tuhan
untuk membaca pesan-Mu Tuhan yang ada di Alkitab Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang mendengar suara-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bicara dalam setiap hidup kami, Engkau yang terus Tuhan berbicara dalam setiap hidup kami, dan terus sertai Tuhan hidup kami Tuhan. Apapun, dimanapun, dan kapanpun kami berada Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menyertai hidup kami Tuhan. Dan jangan pernah sedetik pun Tuhan Engkau tinggalkan hidup kami Tuhan. Tapi biar Engkau Tuhan terus tinggal dalam hidup kami, terus tinggal dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah selesai untuk berbicara dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Ingat ya adik-adik, terus baca Alkitab, terus baca firman Tuhan. Sampai nanti suatu hari, KFO dapati hidup kalian, di masa depan kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Iya, KFO lupa nih adik-adik buat tutup ibadah hari ini. Nah, hari ini kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama berdoa buat tutup ibadah hari ini dan terima berkat yang dari Tuhan. Oke? Semuanya sama-sama angkat kedua tangannya seperti ini. Oke, hari ini KFO mau berdoa buat kalian semua. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah online Joel Kids hari ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang terus berkati setiap hidup kami Tuhan. Kau yang berkati sekolah kami Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap hidup kami Tuhan. Biar berkat-Mu melimpah dalam setiap hidup kami, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera turun dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami selesai, tapi kami percaya Engkau Tuhan terus bicara dalam setiap hidup kami, dan biar hidup kami terus mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kami domba-domba-Mu dan kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. God bless you.